Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan updatean emiten buat teman-teman ya. Tapi mohon maaf apabila beberapa emiten mungkin belum dibahas teman-teman ya, mungkin agak sedikit lama gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Terus kepada yang telah memberikan subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan subscribe teman-teman menjadi manfaat buat semuanya teman-teman ya. Baik teman-teman, kepada yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Semoga doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan donate berupa super thank terima kasih. Super thank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Apabila beberapa emiten mungkin belum dibahas, mohon bersabar aja teman-teman ya, karena lumayan sudah mulai ada sedikit panjang teman-teman antriannya ya. Mungkin nanti kita akan bahas secepatnya lah teman-teman ya. Karena waktu mungkin saya doain aja diberikan luang waktu ya teman-teman untuk bisa membahas emiten teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja ada Eci teman-teman ya. Kita lihat Eci bagaimana kondisinya Eci. ECII. Ini target sudah tercapai dengan baik teman-teman Eci di sini ya. Di tanggal berapa nih? Nah, sudah tercapai dengan baik ya. Satu target yang di tanggal 13. Ini target penaikan juga sudah dicapai dengan baik, penurunannya belum ya. Harga wajarnya berapa ini kuartal 4-nya? 393 ya. Sekarang di angka 200-an ya, berarti masih masih agak murah teman-teman ya. Target selanjutnya di angka 242 teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman ini ada si ekor merah ya, ini tanda-tanda penurunan tapi biarin aja. Selagi dia MA10 memotong MA20 dan mencenderung ke atas teman-teman ya. Itu tandanya uptrend teman-teman ya. Itu tandanya uptrend. Dan juga kemarin kan tengah-tengah 8 dia punya sama-sama punya kejadian di tengah 8 dan meninggalkan jejak penurunan kan di seekor hijau sama ada gap sini banyak gap teman-teman sini nih. Satu ya gap sini kita tarik ke sana si ekor merah di situ ya. Sini juga ada gap teman-teman nih. Jadi di hasil ini di area 181 atau kita pilih ke 181 aja ya. Nah, teman-teman apabila dia turun ke level 192 ya, balik berapa tik gitu ya. Nggak usah khawatir kenapa? Karena MA10 juga lagi menuju ke atas, MA20 pun demikian teman-teman ya. Dan per hari ini perhatikan bandar lokal dan forex cenderung ngisi teman-teman. Artinya si bandar lokal dan forex cenderung akumulasi. Di sini kita lihat untuk foreign-nya ada CC bagus, lebih 6.000 dia jual enggak. Nah, CC sudah mulai akumulasi 6.000 teman-teman. Terus si domestiknya juga terlihat jelas di sini ada si INCDBQ ya. Nah, BQ kadang-kadang suka bagus juga teman-teman kalau sebagai bandar. Nah, di sebelah sini terdeteksi ada IN, ada CD, ada BQ, di sini terdeteksi bandar sudah mulai ngambil teman-teman ya. Kalau teman perhatikan sudah mulai ke atas ya si diagram yang ini ya si bandar sama si bandar lokalnya. Bandar lokal sama Paris sudah mulai ke atas. Smart money kemarin sudah terjadi teman-teman dan terjadi kenaikan. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ngumpul lagi 2 hari ini. Mudah-mudahan dengan disesuaikannya si smart money masuk lagi pertanda baik apabila sudah si bandar lokal dan foreign cenderung ngambil terus ada smart money. Biasanya tidak lama dari situ langsung up. Target selanjutnya ada di angka 240 ya teman-teman ya untuk yang ini kan yang waktu tanggal 14 sama tanggal 16 ya terjadi si kepala kembar akhirnya ada penurunan. Nah, mudah-mudahan sekarang dibalas teman-teman ya bisa nyampe ke angka 238 teman-teman ya. Ini untuk target yang agak tinggi dikit di angka 395. Kita cek ECI ini posisi di mana? ECI. Kita lihat posisi kalau teman-teman ya, kalau saya sendiri suka melihat di sini nih. 10 tahunan, suka nggak 10 tahun, oh lagi murah, berarti oh lagi murah, cuma standarnya di mana nih gitu kan, standar kenaikannya bisa di level 300-an contohnya gitu seperti tempat ya. Kalau lihat dari sini kan di antara 300-an ini ada support di sini nih pernah menembus sekali kan. Nah, hasil juga kan rata-rata didatarkan di angka 300-an berarti oh standar saya di sini apabila melebihi dikit nanti lihat MA-nya aja. Kalau MA-nya cenderung masih ke atas berarti masih posisi
uptrend ya kita akan terus ngikutin aja teman-teman ya. Bisa jadi ini bisa sampai ke 48, 88 karena potensi untuk arah ke sana ada. Sekarang posisinya sudah murah teman-teman, sudah murah, sudah jauh daripada harga tengahnya. Lanjut teman-teman ada Elite ya, Elite tuh lama nggak dibahas Elite nih, Elite lama nggak dibahas ya. Elite, nah ini sudah mulai bagus teman-teman ya lihat nih bandar porennya, porennya udah bagus. Terus bandar lokal juga sudah mulai ngisi, perhatikan nih, bandar poin akumulasi, bandar, si lokal juga akumulasi. Posisi sekarang MA10 di bawah candle, kemarin terjadi tanggal pas banget ya kemarin ya, 148 ya di, apa namanya, di tanda penurunannya, dan ini ada gap sedikit teman-teman di 161, biarkan aja mudah-mudahan itu menjadi PR masa depannya, tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan di 187. Nah, juga tanda-tanda kenaikan di angka 202. Ini MA10 sudah di bawah candle tinggal nunggu break untuk MA20-nya ya. MA10 di bawah candle, MA20 sudah ditembus, mudah-mudahan menjadi golden cross. Karena si maaf, si bandar Foreign nih, pengambilannya sudah sangat luar biasa. Si bandar lokal juga ngambil sudah luar biasa ya. Kita lihat domestik ada OD, ada CC yang ngambil ya. Terus untuk foreign-nya ternyata ada AK, ada BK teman-teman. Dia, di sebelah kanannya kosong gitu kan. Kalau netnya kosong teman-teman ya. Ya kalau digroskan pasti ada lah, kalau digroskan pasti ada yang jual beli kan. Kalau digroskan pasti ada yang jual beli. Nah, perhatikan teman-teman kita ngambil dari tanggal segini aja ya, tanggal 9 April aja. Coba lihat tanggal 9 April, ada AK, ada BK teman-teman, ada ZP, ada CC. Ini AK yang mimpin sama si BK yang keduanya teman-teman ya, tidak beda jauh lah teman-teman ya. Ada AK, ada BK, ada ZP, coba lihat lagi dari tanggal, 10 Maret deh. 10 Maret, nah kita lihat 10 Maret, ya AK sama BK teman-teman ya, yang apa namanya, yang, mengumpulkan barangnya ada bertiga tiga tiga apa, tiga tiga broker inilah ya, jadi diturunkan tapi diakumulasi. Wah, makin menarik teman-teman ya, kalau kita lihat elit posisinya di mana, nah kita butuh posisi teman-teman ya, kalau teman-teman, seorang yang swing teman-teman butuh posisi. Nah, hati-hati kalau apa namanya, si elit ini posisinya masih sedikit dari harga mahalnya. Ya, maaf sedikit nih. Ini kan harga tengah. Nah, ini harga dia sekarang ya. Nah, ini harga mahal kan di antara 200-an. Nah, hati-hati. Ini sudah bikin satu siklus artinya sudah ada bandarnya, teman-teman ya. Biasa kalau bandarnya mempermainkan dulu psikologis teman-teman. Nah, nanti targetnya bisa ke angka 277. Kalau dia targetnya bagian target downtrend berarti jangan ke sini, jangan ke 279. Turunin dikit levelnya di angka 250, teman-teman ya. 250 cocok lah teman-teman di sini. Kalau saya kan punya target di angka 296 berarti kan belum ketembus terus nih, sama shadow terus maka manfaatin aja. Nanti teman-teman sampai sini aja 258 targetnya silahkan aja sampai situ gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman pengen sampai ke atas juga silahkan aja kan. Paling tersentuh sama shadow. Kalau tersentuh sama body berarti mau melanjutkan target kenaikan sampai ke level lebih tinggi lagi 2304, 25 ya. Targetnya silakan aja sampai situ teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Ini target yang paling dekatnya di angka 205, itu adalah target untuk si elit ini ya, sorry, yang itu, yang ini nih. Nah, ini target terdekatnya di sini ya, target 25, 25, 23. Ya, sip teman-teman itu targetnya ya, tapi tetap harus hati-hati di sini ada area gap teman-teman ya. Di angka 163 hati-hati, 149 juga hati-hati dan posisi teman-teman juga tidak terlalu murah ya. Masih posisi antara harga tengah, artinya sedikit agak murah ya. Kalau pengen murah banget kan di sini teman, di 90 sama di angka, 78, kalau sekarang kan sudah mendekati harga tengahnya, artinya teman-teman sedikit agak murah aja di situ. Tapi secara MA 200 masih posisi ke atas, artinya masih posisi uptrend. Apalagi Bandar Poren dan lokal cenderung akumulasi. Tinggal nunggu smart money aja nih ya. Smart money ngumpul, sudah dipastikan peng ke atas teman-teman ya. Oke, ada LPPF katanya ini setelah bagi dividen apa bisa ke 2.200? Wow, kita lihat dulu ya. LPPF ya. LEPG itu. Matahari Departemen Store. Kita lihat dulu teman-teman ya.
300 perak lumayan teman-teman, dividend trap. Lumayan pas banget ya dividend trap di sini teman-teman ya. Kita hapus. Ya, dividend pas banget di dividend trap-nya ya kemarin ya. Di harga berapa? 2.000, 1.000 berapa? 1.061.685 ya. Pas banget di sini ya. Dividend trap pas banget. Tanggal kemarin tanggal 22 ya. Wajar. Ya kita turunkan dulu. Ini target kenaikan sudah berarti target udah dilalui ini yang ini teman saya hapus ya. Ini target penurunannya sudah dilalui dan pas banget teman-teman di dividen trap-nya ya. Hati-hati di sini jangan terjadi pas di sini. Kalau ditanya apakah akan ke 2.000, tunggu konfirmasi aja teman-teman ya. Tunggu konfirmasi aja. Kenapa? Karena MA10 masih posisi ke bawah sama MA20 ya. Terus si Banaloka dan Poren cenderung jualan. Jadi ini kembali dimanfaatkan sama si Banaloka dan Poren untuk jualan. Terjadi dividen teman-teman ya di angka 2056 teman-teman di sini ya. Teman-teman kalau teman-teman beli ya, saya sarankan nih ya, jangan beli seminggu atau 2 minggu sebelum dividen trap teman-teman. Kecuali kalau teman-teman terjadi dividen di sini contohnya nih, kan pasti ada informasi teman-teman di sini nih. Pasti ada informasi teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan. Nah, contohnya teman-teman ke kalender aja, pasti teman sudah tahu kan dividen-dividen yang akan dibagiin. Nah, kan ini tanggal 19 Mei 29 nah di sini nih. Upayakan teman-teman kalau teman-teman pemburu dividen kalau pingin dividen gainnya, contohnya dividen tanggal 19 Mei ya. Teman-teman upayakan jangan seminggu sebelum 19 Mei, teman belinya sebulan sebelum. Atau kan sekarang April nih, April Mei udah punya waktu 20 hari nih. Nah, tinggal contoh-contohnya gitu ya. Yang potensi gede mana nih contohnya kan 25 kan tinggal 2 hari lagi. Nah, kalau udah 2 hari biasanya suka dimanfaatin sama si Badan untuk jualan teman-teman. Nah, terjadilah sama LPPF kan. Dia di sini ketika diturunkan di tanggal 8 kan dimanfaatin lah sama si bandar itu untuk di markup harga ya. Nah, pada pada berebutkan di sini kan. Nah, ternyata pas tanggal 14 terus tanggal berapa nih? Tanggal 11 itu pada jualan kan. Pada jualan perhatikan di sini jualan nih teman-teman jualan ya. Nah, jadi teman-teman pasti kaget dengan dividen. Ukur dividen trapnya, dividennya ada berapa? Kalau 300 berarti 300 dibagi aja dulu harga terakhir. Oh, berarti sekitar berapa persen penurunannya. Nah, teman-teman harus hati-hati di situ ya. Nah, kalau dia akan kembali lagi, kita tunggu pungutan daripada bandarnya lagi, teman-teman ya. Di bandar Poren juga sudah mulai, teman-teman. Ini saya belum menghitung harga wajarnya ya. Coba deh kita cari LPPF. Nanti kita hitung harga wajarnya, teman-teman ya, LPPF ya. Kalau udah bagiin dividen besar mah lumayan, teman-teman ya. Secara LK bagus, kita cek dulu. 675, 628, kita lihat EPS-nya. Bagus, teman-teman ya. PR rasio juga 4, artinya lagi murah. Terus ininya LPPF kita cek 4. Di sini 6. Oh, teman-teman LPPF masih murah, tenang aja teman-teman ya. Apakah akan kembali ke 2.000? Kemungkinan bisa, teman-teman. Tapi harus dicek harga wajarnya, nanti kita hitung harga wajarnya. Nah, ini harga wajar kita hitung ya nanti ya untuk LPPF. Tapi sementara ini dividen trap-nya berhasil ditembus di sini pas banget di dividen trap ya. Ini mungkin nanti si bandar lokal juga sudah mulai si bandar Poren sudah ngambil lagi, mudah-mudahan ditahan di sini ya. Karena emang dividen trap seperti ini. Nanti juga ini kan kosong banget teman-teman. Ini pasti terisi lagi kok ke angka 1.900 sudah dipastikan akan ke sini lagi. Nanti juga target saya punya target di angka 2.100, kalau di angka 2.000 belum ada konfirmasi teman-teman. Nanti mungkin kalau 2.100 ada teman-teman targetnya di situ ya. Ini target saya sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Tinggal tunggu aja. Ini sampai ada penurunan ke level 1.600 dulu, tunggu aja situ ya. Di sini juga pas banget di dividen temu kalau di sini ditahan di sinilah teman-teman, nggak jauh-jauh ya. Oke teman-teman, untuk sekarang tanggal 23 ya. Ya kan 23. Kemarin tanggal 22 kan. Itu terjadi dividen trap ya.
Oke, tunggu aja teman-teman, soalnya si MA10 lagi menuju ke bawah dan nanti juga akan kembali ke angka 1900. Untuk angka 2200 saya pikir sih sabar aja dulu teman-teman. Tunggu MA-nya dulu ya. Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas dulu. Nanti kita akan ukur berapa sih harga wajarnya. Kalau harga wajar di atas itu kemungkinan akan terjadi ke angka situ. Tapi kalau kita lihat dari dividen trap-nya pasti ke arah 1970 pasti kekejar di situ karena gapnya sangat lebar sekali dan kita akan tunggu pungutan lagi daripada bandar lokalnya. Soalnya bandar lokalnya sudah mulai ngambil 591 juta ya. Untuk si Bandar Porennya kita cek tanggal 22 April ya. Ada JP sama Siaka, si JP sama Siaka lagi banyak duit teman-teman nih. Sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Ya soalnya diakumulasi jauh-jauh hari teman, bahkan ya si bandar lokal sama poin itu jauh-jauh hari teman akumulasinya. Dia sudah punya rencana teman-teman ya. Rencananya sudah lama, nah terjadilah dividen trap sama tanggal 8 dimanfaatin, bang langsung teman-teman ya. Dia langsung jualan besar-besaran di situ ya. Oke, teman-teman tunggu sebentar aja akumulasi daripada seorang bandar lokal dan poren lagi. Dan si bandar poren juga sudah ngambil ya, lumayan teman-teman ya. Lanjut ada Feren, teman-teman. Feren. Feren posisi sudah mulai teman-teman sudah mulai di-uptrend-kan ya. MA10 juga sudah menembus candlenya. Cuman masih malu-malu kucing teman-teman. Masih tarik-tarikan lah atau masih tarik-tarikan. Masih ada punya PR gap di atas 98. Kejadian tanggal 26, tanggal 8, tanggal 9 terjadi lagi gap. Tapi yang tanggal 8-nya sudah ketutup dengan baik. Mudah-mudahan ini terjadi teman-teman ya. Di sini kan ada gap kecil nih sama si ekor hijau. Kalau dia koreksi sampai area situ nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena cenderung masih posisi aman ya, masih posisi aman. Ada juga masih mengerjakan PR-nya. Hati-hati mengujikan PR ke angka 82 teman-teman. Posisinya udah SMA 10 di bawah kanan lagi ditembus aja teman-teman. Posisi untuk akumulasi perhatikan untuk bandar lokalnya seakumulasi sejak tanggal 18 Desember terus akumulasi ada pembuangan sedikit tapi dia ngambil lagi terus ada pembuangan sedikit teman-teman ya. Terus dari Bandar Poren bagaimana Bandar Poren ngambil sejak tanggal 8 Januari ya. 8 Januari diambil sama Bandar Poren. Adapun beberapa hari kemarin ya, dia tipis-tipis teman-teman bahkan cenderung hanya melakukan istilahnya sedikit-sedikit pembuangan lah teman-teman. Coba lihat poin deh. Tanggal 22 dia tidak melakukan aksi ya dari mulai tanggal 21. Sini cek di sini nih, tanggal 10 April ya. Noh, ada si HD ngambil 8 artinya sedikit sekali teman-teman kalau kita cross-kan ya. HD ketemu HD, HD ketemu HD, 162, 15 jadi si HD jual beli teman-teman, CCC juga cenderung masih malu-malu kucing teman-teman ya. Teman-teman target di angka 97 teman-teman untuk si Feren ini. Cuma tunggu konfirmasi aja teman-teman ya dorongannya karena si bandar lokal masih posisi jualan. Smart Money sudah mulai ngumpul nih. Nah, kalau Smart Money sudah ngumpul sudah boleh membaik nih teman-teman si Feren ya. Kita cek Feren posisi di mana. Feren. Wah, udah murah banget teman-teman. Ini emiten yang dilongsorkan kan? Ini emiten yang dilongsorkan teman-teman. Artinya suatu saat akan menemukan jalan ke atasnya lagi. Perhatikan nih. Nah, target utama saya di angka 264. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya. Kalau nunggu waktu kan bukan sehari 2 hari teman-teman ya. Smart Money sudah mulai dikumpulkan. Ini juga sudah mulai istilahnya ada pengangkatan sedikit demi sedikit. Biarkan ini menjadi PR masa depannya. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya. Karena pungutan daripada bahan lokal dan pones cenderung sudah membaik. Teman dia sudah sedikit-sedikit aja dia mungutnya. Teman-teman tidak terlalu signifikan. Cenderung dia seperti yang menahan-nahan di angka 91. Mudah-mudahan tidak dijebloskan dan mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya. Dan sekarang itu kan posisi terakhir di tanggal 8 itu ternyata si IHSG kita sudah melebihi di tanggal 8 untuk penurunannya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi penurunan teman-teman ya. Walaupun ada penurunan tapi sedikit aja untuk memberikan step. Oke teman-teman untuk Feren seperti itu ya. Mudah-mudahan pungutannya sudah mulai bagus. Tinggal tunggu aja candle MA10 sama MA2 dilewati berada di posisi di bawah candle. Lanjut ada SMBR teman-teman. SMBR. 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 SMBR target penurunan sudah dilewati dengan baik tapi dia
menitipkan lagi teman-teman di tanggal 8 ya. Oh, tanggal 8 betul teman, terakhir di tanggal 8 luar biasa ya. Ada si ekor hijau, terus ada gap teman-teman di sini nih. Kita gap juga bagi-bagi aja nggak jadi masalah. Terus ini juga ada gap yang agak lebar juga. Nah, di sini teman-teman di angka 157 ya. Target kenaikan ada 183, posisi EMA sudah di bawah candle. Nah, sedikit lagi teman-teman menembus target tanda kenaikannya ya. Kita gedein dikit, pas banget nggak? Oh, ada moncong dikit teman-teman. Nah, ini moncong dikit lumayan teman-teman ya. Kalau dia turun sampai ke level 158 ataupun sampai ke 145 ataupun angka 149 nggak usah khawatir. Kenapa? Dia emang banyak penurunannya, ada gap sama ada si ekor hijau teman-teman ya. Tapi secara MA posisinya sudah di bawah candle si MA-nya, posisi bagus teman-teman ya. Nah ini bisa dihapus nggak nih? Dulu kalau nggak salah nggak bisa dihapus deh teman-teman ya. Atau kenapa nggak bisa dihapus SMBR, biarin aja lah di situ. Nah, target teman ini target terdekatnya ada di angka 170 teman-teman, tapi 182. Perhatikan si Banar Lokanya sementara ini lagi posisi jualan teman-teman. Lah kenapa katanya naik? Ingat teman-teman ya, kalau si Bandar Lokal ataupun supporter jualan terus tandanya naik berarti diizinkan naik. Oke, kalau mau naikin makan aja barang saya gitu kan. Udah dimomoy ya sama si Bandar Poren dan lokal teman-teman ya. Silakan makan gitu kalau berani. Ternyata dimakan betul tanggal 22 ya kita cek. Nah, di sini terdeteksi si domestik itu si EP teman-teman, untuk bandarnya ada EP, ada YP, ada DX gitu kan, dimakan sama si MG sama si FZ. Ya kan si MG tahu sendiri ya teman-teman, dia itu lumayan juga gitu kan. Broker yang lumayan apabila dia masuk ke deretan bandarnya, kalau baru sudah berani. Cuman gitu, si MG itu kebiasaan bandar si MG, kalau si MG kan nggak mimpin sekarang teman-teman, cenderung di bawahnya berarti tidak memimpin. Biasanya kalau memimpin baru bagus tuh teman-teman si MG. Cuman kebiasaannya MG seperti BK teman-teman, hari ini beli biasa besok jualan. Nah juga pintar teman-teman, untuk bandar lokal MG itu pintar, dia bisa seperti BK tuh bikin shadow teman-teman, bikin shadow untuk jualan di bawah itu bisa teman-teman ya. Poren-porennya ada si EU yang jualan, nah diambil sama si CC tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya. Ini CC sudah mulai ngambil. Kita lihat CC untuk crossnya. Nah, Cece udah mulai ngambil teman-teman ya, walaupun sini terdeteksi jualan banyak, tapi si Cece yang ngambil. Ini kan lumayan teman-teman ya. Dari si Porennya jualan, capan si Cece ambil sama si Cece teman-teman ya. Seperti biasa Cece itu biasanya dia itu ngumpulin barang memaaf harga. Nah, sekarang lagi posisi akumulasi teman-teman ya. Mudah-mudahan si Cece bisa memaaf harga sampai 183 teman-teman. Mudah-mudahan ya. Biarkan kita cek untuk tanggal 23 21-nya. Si EU bawa jualan hanya sebentar. Di sini kan sedikit kan bandar porennya ya. Kita cek tanggal 17 April deh. Ya, hari terakhir kemarin Jumat. CC ngambil, YU masih jualan, bebek keluar ya. Dan juga sama. Jadi ini si CC baru ngambil teman-teman 3.000 lot ya. 16 ya, CC 1.900 berarti kemarin ketika tanggal 16 teman-teman di sini nih, tanggal 16 si CC jualan gitu kan. Nah, sekarang sudah ngambil lagi kan di tanggal 22 ya. Tuh 3,4 ribu teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi lagi kenaikan bisa ke level 1,7 dilewati, mungkin bisa ke level 181. Itulah targetnya teman-teman untuk si SMBR ini, kita terus target di sini. Targetnya di situ aja teman-teman ya. Target 23.0425. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi ke situ, tapi tetap harus hati-hati, target penurunan yang bisa ke angka 145 ya teman-teman. Karena si bahan lokal dan poin cenderung jualan, tapi saat lagi jualannya ternyata si Cece sudah mulai ngambil. Kalau Cece biasanya suka bagus teman-teman ya, Cece suka bagus. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya untuk sementara ini. Kita akan sambung lagi nanti ke emiten-emiten teman-teman yang lain. Eh, Karena saya ada sesuatu hal dulu sebentar, teman-teman harus mengerjakan sesuatu dulu. Nanti kita akan bahas lagi ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan ciao.